inilah alasan ya bahwa mengapa rujukan itu harus original text. Ya. Jadi rujukan itu harus original text. Kenapa? Karena yang namanya terjemahan itu dia menerjemahkan itu secara aglabiah, secara global ya. Jadi mati-mati aja gitu. Mati-mati aja gitu kan. Nah, sementara detailnya ya itu banyak macam ya. Makanya 1.000.000% ya. Inilah alasan bahwa maaf ya, kekristenan itu agama yang keliru. Ya. Dan saya bertaruh 1.000.000% Kristen itu masuk neraka. Karena dia salah ya. 100.000.000%. Ya. Nah, kalau nggak percaya kita mubahalah kita. Ya. Jadi kita bertaruh kalau memang Kristen itu betul, siapa yang menantang dalam 7 hari ini, aku yang meninggal. Tapi kalau Kristen itu ternyata salah, kamu yang meninggal. Berani nggak? Ada nggak yang berani? Bertaruh kita, mubahalah kita. Kenapa saya berani? Karena mereka ini merujuk terjemahan. Ya. Jadi terjemahan itu dia tidak bisa mewakili secara detail tiap kata. Contoh misalnya ayat ini ya. Di situ kan dikatakan wassalamu dan keselamatan lah, ya kan? Alayya, atasku. Ku di sini yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihissalam. Kata gantikunya ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Wassalamu alayya, ya, ya kan? Yauma, pada hari ulitu, ya kan? Ulitu ini itu bentuknya adalah fi'il madhi, mabni majhul, ya. Ulida, wulidu, wulidat, wulidata, wulidna, wulidta, wulidtuma, wulidtum, wulidtu, ya, wulidtu. Aku telah dilahirkan. Ya. Jadi di situ fi'il madhi ya, wulidtu. Aku telah dilahirkan. Artinya kejadian ini sudah terjadi nggak? Sudah. Ya kan? Jadi yauma wulitu, aku telah dilahirkan. Jadi artinya kejadian itu sudah terjadi, ya. Kemudian disambung wa yauma, wa dan yauma pada hari, ya kan? Yamutu. Kenapa nggak di situ bentuknya dia yang bermakna telah juga atau fi'il madhi ya? Wa yauma mutu, ya kan? Nah, pada hari aku telah dimatikan, ya. Tapi di situ wa yauma yamutu. Fi'il apa dia? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini maknanya akan, ya. Jadi pada hari, ya kan? Oh, amutu, aku akan. Di situ yamutu, yamutu, yamutani, yamutuna. Di situ bentuk kata gantinya a. Jadi yamutu, amutu. Aku akan mati. Jadi pada hari aku akan mati. Ya kan? Artinya bahwa kejadian itu sudah terjadi nggak? Belum, masih akan. Ya kan? Wa yauma amutu. Pada hari aku akan mati. Beda lahir tadi dia bentuknya telah, fi'il madhi kan. Tapi kalau yang amutu, aku akan mati. Ya kan? Kemudian wa yauma, dan pada hari uba'atsu, aku akan lagi dibangkitkan. Jadi berarti proses dia dibangkitkan ya dari kematian itu belum terjadi juga. Ya kan? Wa yauma uba'atsu hayya, dan aku dibangkitkan
hayya, ya, akan hidup. Jadi artinya bahwa Nabi Isa ini matinya belum. Nah, lalu ini yang sering didalilkan ya. Kenapa dikatakan Nabi Isa itu mutawafika? Idz qala Allahu ya Isa inni mutawafika. Ya kan? Tatkala Allah berkata, wahai Isa, inni mutawafika, sesungguhnya aku mewafatkan kamu. Ya kan? Inni mutawafika wa rafiuka, dan mengangkat kamu. Nah, jadi makna wafat ya, kalau dia bentuknya tawafa, mutawafika ini ya isim fa'il daripada kata tawafa. Tawafa itu keadaan yang belum tentu meninggal. Ya. Jadi kenapa Al-Quran itu menarasikannya kata tawafa? Kenapa nggak kata mati aja ya? Maut atau mita. Kata yang asal kata dari mata aja lah. Artinya kalau ada kata mata ini udah selesai dia. Ya. Tapi kenapa Tuhan ya menggunakan khusus Isa ini kata tawafanya, mutawafika kan, tawafaitani itu di Al-Maidah ya. Nah, kenapa dia nggak menggunakan kata mita aja? Udah jelas kan? Berarti dia memang udah mati. Tapi tawafa. Kenapa? Karena tawafa ini keadaan yang bisa jadi belum mati. Itu dijelaskan, bisa Anda buka di Az-Zumar 42. Ya, Az-Zumar 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan ya manusia itu hina mautiha, saat dia matinya. Jadi Allah wafatkan. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan ya setiap manusia itu saat matinya. Wallati lam tamut fi manamnya, dan yang tidak mati pada tidurnya. Jadi artinya ada keadaan wafat ini, keadaan udah mati, ada keadaan tidak mati, yaitu orang yang sedang tidur. Wallati lam tamut fi manamnya, dan yang tidak mati, lam tamut ya, yang tidak mati fi manamnya, pada ketika tidurnya. Jadi artinya bahwa kata tawafa itu bisa jadi keadaan yang belum mati. Karena keadaan tidur itu juga ya itu dikatakan wafat. Nah, jadi Allah tuh mewafatkan manusia itu saat dia memang jelas mati, dan yang tidak mati di dalam tidurnya. Dan kalau kamu menariskan bahwa Nabi Isa itu udah wafat ya, coba tunjukkan ada nggak ya kata yang bentuknya fi'il madi bahwa Nabi Isa itu udah telah, makna mati. Kata mat ya, kata mat atau kata mita ya, atau mamitukum sukatilah. Yang penting katanya yang narasinya diksinya mat ya, bukan tawafa. Karena tawafa bisa jadi keadaan yang belum mati ya. Jadi mutawafika ya, asal kata tawafa ini artinya menyempurnakan ya. Jadi inilah kemudian kalau kamu mengatakan bahwa Isa itu udah mati, kenapa dia mati? Coba, apa alasan dia mati? Orang kan meninggal tuh pasti ada alasannya kenapa. Entah sakit, entah apa. Kalau dia disalib itu udah jelas. Wa ma qataluhu wa ma salabu, dan tidak mereka membunuhnya kan, dan tidak menyalibkannya. Jadi artinya itu nggak bisa jadi alasan, karena itu udah Allah jelaskan itu tidak ada pada Isa. Lalu dia matinya kenapa? Nah, jadi tidak ada ya. Nah, jadi Nabi Isa itu keadaan mutawafika itu ya seperti orang yang tidur itu ya. Orang tidur itu dikatakan wafat. Oke, terima kasih.